Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua. Oke, ada informasi terbaru tentang KYC Pi Network ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang belum KYC wajib nyimak video ini sampai selesai guys. Oke, bagi kalian yang tahu blognya Pi Network guys, ini ada updatean terbaru seputar KYC. Oke, di sini ada nih ya teman-teman. Apa itu Pi Network KYC? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya teman-teman ya. Pi Network KYC atau kenali pelanggan Anda adalah prosedur untuk terlebih dahulu mengidentifikasi dan kemudian memverifikasi identitas perintis untuk mematuhi peraturan dan untuk memastikan bahwa perintis dalam ekosistem Pi global adalah individu nyata. Oke, ini saya rasa teman-teman pioner semua sudah paham dan sudah tahu ya teman-teman ya, bahwa memverifikasi identitas para teman-teman pioner itu guys, ini adalah mematuhi peraturan dan untuk memastikan bahwa perintis dalam ekosistem Pi adalah individu yang nyata atau bukan bot ya teman-teman ya. Kemudian visi jaringan Pi adalah untuk membangun mata uang dan ekosistem digital yang inklusif dan paling banyak didistribusikan untuk semua pioner. Nah ini ya teman-teman ya. Mekanisme penambangan jaringan Pi berbasis jaringan sosial dan bergantung pada kontribusi pioner sejati. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat satu akun per orang. Ingat ya teman-teman ya, satu akun per orang, tidak boleh dua orang satu akun. Nah ini pasti langsung di banned guys. Kemudian ini membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk memastikan bahwa anggota dalam jaringan adalah manusia asli, mencegah individu untuk dapat menimbun Pi dengan membuat akun palsu secara tidak adil. KYC dengan demikian membantu memastikan kemanusiaan yang sebenarnya dari jaringan. Oke ya. Kemudian di sini bagaimana cara kerja solusi KYC? Solusi KYC Pi Network sedang dibangun melalui PX Engine. Kami sebagai aplikasi ekosistem perlu diingat bahwa solusi ini berupaya mengatasi akurasi dan privasi sambil mencapai skalabilitas untuk jutaan KYC, cakupan luas dari beragam populasi dan aksesibilitas. Oke ya teman-teman ya. Kemudian solusi KYC kami menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk semua orang. Otomatisasi mesin akan bertanggung jawab untuk memproses, menganalisis, dan mengaburkan informasi pioner. Nah ini ya, jadi otomatisasi mesin guys ini bertanggung jawab untuk memproses, menganalisis, dan mengaburkan informasi pioner. Nah bagi kalian yang sudah menjadi validator pasti kalian paham ya teman-teman ya, biasanya data-data itu agak diblur sedikit ya teman-teman ya. Nah ini tugasnya dari otomatisasi mesin ya. Kemudian validator manusia KYC kemudian mungkin harus memeriksa bagian tertentu dari informasi yang dikaburkan dan dokumen yang diserahkan. Nah ini yang fungsinya validator manusia ya teman-teman ya. Jadi validator manusia ini memeriksa bagian-bagian tertentu dari informasi yang dikaburkan guys. Kemudian pentingnya memiliki dan meningkatkan komponen otomatisasi mesin ada 3: skalabilitas kejutaan pioner, kemudian mengurangi paparan data ke validator manusia untuk melindungi privasi pioner dengan lebih baik. Oke ya. Komponen otomatisasi mesin di sini tugasnya ada 3: skalabilitas kejutaan pioner ya, kemudian mengurangi paparan data ke validator manusia, jadi melindungi privasinya juga ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, menangkap jumlah maksimum aplikasi penipuan. Nah ini ya. Kemudian khususnya untuk melindungi privasi masing-masing perintis, data pribadi kecuali data yang gagal dibaca oleh mesin akan disunting dengan benar. Human Validator sebelumnya akan menjadi pelopor KYC yang memilih untuk bekerja sebagai crowd worker di aplikasi KYC
untuk memverifikasi dokumen ID yang telah disunting dan gambar selfie untuk membantu memastikan bahwa informasi tersebut benar. Oke teman-teman, jadi sangat telaten sekali Pi Network ini ya teman-teman ya untuk masalah KYC. Jadi wajar aja ya teman-teman ya kalau banyak KYC teman-teman pioner masih banyak yang pending ya, belum ada yang lolos ya, mungkin karena masih antri ini ya teman-teman ya. Kemudian validator manusia dipilih secara acak dari kumpulan pekerja kerumunan dari negara yang sama dari dokumen ID yang disediakan. Sebelum memverifikasi perintis asli, mereka harus terlebih dahulu menyetujui perjanjian layanan validator aplikasi dan kemudian mengikuti tutorial untuk melatih keterampilan verifikasi mereka. Karena pekerjaan validator ini terus-menerus divalidasi silang untuk mencegah aktor jahat. Memberikan verifikasi yang tidak akurat secara konsisten akan menyebabkan mereka dikeluarkan dari kumpulan tenaga kerja. Kemudian, mengingat tim inti telah menskalakan bagian otomatisasi mesin sesuai kebutuhan, kemajuan KYC jaringan sekarang terutama bergantung pada berapa banyak validator manusia yang baik yang ada di setiap komunitas lokal untuk memproses langkah verifikasi manusia dari solusi. Semakin banyak perintis yang mendapatkan KYC, semakin banyak validator manusia tersedia untuk memvalidasi orang lain. Dengan cara ini, solusi KYC dapat mendukung jenis ID negara dan wilayah terluas di dunia, membuat Pi dapat diakses semaksimal mungkin. Kemudian di sini ada lagi ya, apa yang membuat Pi KYC solution unik? Sebagian besar proyek lain mengalihdayakan KYC ke penyedia KYC pihak ketiga karena proses untuk memverifikasi banyak orang dari hampir semua negara merupakan masalah yang sangat sulit. Namun, setiap penyedia KYC pihak ketiga membebankan biaya untuk setiap cek KYC. Oke, jadi KYC ini bayar ya teman-teman ya. Untuk memungkinkan perintis kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pi Mainnet terlepas dari hambatan keuangan, jaringan Pi telah merancang dan membangun aplikasi KYC sendiri untuk memberikan pemeriksaan KYC yang bebas biaya untuk semua perintis dan biaya masing-masing 1 Pi untuk kompensasi validator manusia untuk pekerjaan mereka. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperjuangkan inklusivitas. Oke. Selain itu, mengingat jutaan pioner di lebih dari 230 negara dan wilayah serta skala pemeriksaan KYC yang diperlukan, tidak mungkin untuk mengalihdayakan proses tersebut ke pihak ketiga manapun. Karena tidak ada solusi KYC lain di pasar yang menyediakan layanan KYC di hampir semua negara dan wilayah di dunia tersebar luas seperti pioner. Oleh karena itu, kami menginovasi solusi asli ini yang dapat menskalakan proses KYC dalam volume dan keragaman identitas dengan memanfaatkan otomatisasi mesin dan kekuatan kerumunan komunitas global terdistribusi Pi, kekuatan utama jaringan Pi. Terakhir, Pi KYC juga membantu menciptakan utilitas sebenarnya dari Pi itu sendiri dalam ekosistem Pi. Ini adalah representasi sempurna tentang bagaimana seluruh ekosistem Pi bekerja. Komunitas asli dan terdesentralisasi di mana-mana tenaga kerja dipertukarkan dan utilitas nyata dibuat untuk cryptocurrency Pi tanpa melibatkan fiat. Kemudian di sini ada langkah KYC selanjutnya ya teman-teman ya. Langkah KYC selanjutnya coba kita lihat di sini guys. Sebagian besar jaringan diaktifkan untuk mengajukan KYC pada Juni 2022. Baru-baru ini Pi membuka aplikasi KYC untuk semua. Hal ini sebagian dicapai dengan program KYC tentatif yang memungkinkan akun yang baru mengaktifkan KYC untuk dapat mendaftar ke KYC dan menjalani pemeriksaan verifikasi tambahan bila diperlukan. Hanya setelah mereka menyerahkan dokumen yang diperlukan, lulus tinjauan oleh validator, dan lulus pemeriksaan tambahan, barulah mereka mencapai status lulus. Pemeriksaan tambahan tersebut akan menggabungkan informasi yang baru dikirimkan untuk memverifikasi identitas mereka lebih lanjut.
Program tentatif KYC memberi akun dengan properti yang lebih kompleks, kesempatan untuk melanjutkan KYC dan memberikan bukti identitas mereka sebagai manusia nyata sambil berhati-hati dalam memberikan status lulus. Kemudian alasan peluncuran kelayakan untuk KYC dan program KYC tentatif selektif adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan hati-hati, memungkinkan sebanyak mungkin perintis manusia untuk melewati KYC sambil menangkap dan mencegah sebanyak mungkin akun palsu dan bot. Nah ini ya teman-teman ya, ini tidak hanya penting untuk jaringan tetapi juga adil untuk semua pioner manusia yang telah menambang dengan jujur di akun mereka sendiri. Nah ini guys, saking pedulinya core team dengan para teman-teman pioner ya. Oke, kemudian desain KYC adalah solusi KYC terdesentralisasi dan terukur yang revolusioner dengan tetap menjaga privasi, akurasi, skalabilitas, cakupan luas populasi yang beragam, dan aksesibilitas. Ini telah membantu memverifikasi jutaan perintis dan memungkinkan mereka bermigrasi ke blockchain Pi-mainnet dan berpartisipasi dalam ekosistem mainnet. Ketika solusi KYC Pi berhasil memverifikasi identitas mayoritas atau semua dari jutaan pioner, KYC Pi bersama dengan upaya desentralisasi komunitas akan memungkinkan jaringan Pi menjadi jejaring sosial KYC terbesar dan berkemampuan kripto, mendapatkan dunia siap untuk pengembangan dan penerapan layanan inovatif masa depan yang mudah, yang melibatkan keuangan, ekonomi, dan kepemilikan sehingga semakin memajukan menuju era Web 3. Oke, kemudian terakhir di sini, pastikan untuk mengisi aplikasi KYC Anda sekarang dan berpartisipasilah dalam usaha bersejarah ini dengan menjadi seorang validator. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, untuk lebih jelasnya guys, silakan kalian baca sendiri nanti ya teman-teman ya. Ada di blogsnya Pi Network guys. Oke. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.